Jadi teman-teman, saya jujur, saya akui saya kalah. Dari total 42.433 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, cuma 50 pesantren yang sudah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kaum gitu ya. Jadi perempuan di sekte aku itu benar-benar direndahkan gitu. Dan di sekte aku tuh dilarang. Kalau Anda memakai standar kepada keyakinan yang lain daripada Anda, standar yang sama harusnya Anda pakai dalam keyakinan Anda. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mereaction video TikTok dan tentu ini secara random. Karena random maka ada beragam video yang akan kita reaction. Maka pastikan juga bahwa kamu akan nonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke videonya. Coba tebak, berapa jumlah pesantren yang udah dapet izin bangun gedung? Jangan kaget ya, gak sampai 1%. Ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Dodi Hanggodo. Menurutnya, mayoritas pesantren di Indonesia nggak punya izin bangunan resmi. Dari total 42.433 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, cuma 50 pesantren yang sudah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Itu kan artinya 0,00 sekian persen. Sedikit banget. Kata Dodi, data ini didapat setelah dilakukan pendataan nasional untuk memastikan setiap bangunan keagamaan sesuai standar keagamaan dan legalitas. By the way, PBG adalah izin resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin ini untuk memastikan bangunan yang didirikan sudah memenuhi standar teknis, keselamatan, dan tata ruang yang berlaku. Bayangin, cuma 50 dari puluhan ribu pesantren yang punya izin bangunan sah secara hukum. Data ini jelas memunculkan pertanyaan besar soal standar ganda penerapan hukum di Indonesia. Kok bisa ya ribuan bangunan pesantren berdiri tanpa izin tapi nggak ada yang ribut, apalagi sampai dibongkar. Sementara di sisi lain, gereja yang nggak punya izin sering jadi sasaran penolakan bahkan pembongkaran. Salah satu contohnya rumah doa Gereja Kristen Immanuel di Garut, Jawa Barat. Rumah doa itu beberapa waktu lalu ditutup paksa, alasannya belum punya izin lengkap. Padahal rumah doa itu udah berdiri sejak 2010 dan nggak pernah bermasalah. Jemaat akhirnya harus menempuh perjalanan 3-4 jam ke luar kota untuk beribadah. Begitu juga gereja-gereja lainnya yang sampai hari ini nggak bisa berdiri karena alasan izin mendirikan bangunannya diklaim belum lengkap. Di sini terlihat jelas, PBG sama sekali nggak diterapkan secara adil. Gereja dan rumah ibadah komunitas agama minoritas lainnya dipaksa harus melengkapi PBG. Selama PBG belum dilengkapi, jangan harap umat beragama minoritas bisa bebas beribadah di rumah ibadahnya sendiri. Tapi kalau pesantren yang belum punya PBG, gak ada yang berani ganggu. Bahkan aktor negara seolah menormalisasi diskriminasi itu. Sesuai hukum, semua bangunan publik wajib memiliki izin PBG tanpa terkecuali. Artinya itu berlaku untuk masjid, gereja, wihara, pura, maupun pesantren. Semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Tapi faktanya hukum Indonesia sering pilih kasih. Yang minoritas dianaktirikan, sebaliknya yang mayoritas dianak emaskan. PBG bukan cuma soal administrasi bangunan, tapi soal keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Menteri Dodi sih berjanji akan memperbaiki sistem perizinan dan membantu pesantren mengurus PBG. Itu tentu bagus. Tapi bantuan dari negara itu seharusnya nggak diberikan hanya untuk kelompok mayoritas aja. Tugas negara kan menegakkan konstitusi tanpa pandang bulu. Komunitas agama yang minoritas seharusnya juga ikut dibantu. Bahkan bantuannya harus 2 kali lipat mengingat sumber daya dan akses komunitas agama yang minoritas sangat terbatas. Itu yang disebut affirmative action oleh negara. Kedepan nggak boleh ada lagi kasus standar hukum dalam konteks perizinan bangunan ibadah. Kalau hukum masih berat sebelah, gimana kita bisa bangga menyebut Indonesia sebagai negara yang ramah untuk semua? Yuk tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pada video yang pertama yang kita sudah saksikan ini, kita melihat bahwa gerakan Peace ID memberikan kepada kita ya suatu berita. Bagi saya adalah ini berita yang sebenarnya mengungkap gitu loh, bahwa ternyata di negeri kita ini ada beberapa suatu ketidakadilan secara khusus dalam hal kebebasan untuk beragama. Coba seperti ini, sejauh mana diusut kasus-kasus yang seperti ini, tidak adanya izin seperti pondok pesantren ini atau pondok pesantren ini, kurang dari 1% yang ada izinnya.
Bagaimana dengan hal itu? Sedangkan gereja, mereka setengah mati untuk berusaha untuk supaya mendapatkan izin. Bahkan yang sudah ada izin pun itu disuruh dicabut. Bahkan mereka yang mengurus izin ya disuruh untuk atau dipersulit. Dan untuk mengurus izin itu ya suatu hal yang menjadi pergumulan pribadi bagi orang-orang percaya juga. Dan sudah terjadi kan beberapa kasus yang sudah kita lihat, ya terjadi kekerasan, tindakan anarkis bagi orang Kristen. Apakah adil? Ya bagi saya tidak adil. Dan kita sudah lihat ya, ternyata juga mereka ternyata tidak mengikuti aturan yang mereka tuntut bagi orang Kristen. Oke, mari kita next. Saya prihatin dengan penundaan izin pembangunan Bukit Dua yang ada di Karanganyar oleh Pak Bupati. Bukankah semua warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk menyembah Tuhan dan beribadah sesuai dengan apa yang dipercayanya? Dan yang sangat disayangkan adalah INB yang sudah diterbitkan akhirnya ditunda lewat SK penundaan oleh Bupati. Negara tidak boleh kalah dalam hal ini karena yang menjamin kebebasan umat beragama dan beribadah adalah negara. Dan Bupati adalah perwakilan dari negara di daerah setempat. Kaum minoritas hanyalah ingin beribadah dan tidak berpikir untuk menguasai daerah itu. Dan sampai kiamat pun kaum minoritas tetaplah minoritas. Mereka hanya ingin beribadah yang layak dan bisa menyembah Tuhannya. Beberapa waktu lalu kita bisa melihat pidato Presiden kita yang sangat luar biasa di PBB tentang bagaimana membela ketidakadilan yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana dengan ketidakadilan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di dalam negeri ini? Apakah ini bukan bentuk ketidakadilan yang terjadi bagi kaum minoritas yang hanya ingin beribadah yang layak di dalam negerinya sendiri? Ingat pesan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Saya Gary Upun untuk kita semua sebangsa dan setanah air. Ya betul ya, kita turut prihatin karena bupatinya juga di sana ikut gitu loh. Maksudnya ikut terlibat, kita nggak tahu ya di dalamnya, tapi maksudnya dia ikut untuk menunda gitu, mengambil keputusan menunda pembangunan tersebut. Padahal sebenarnya itu semua sudah dikantongi izin. Nah ini tadi yang saya bilang, udah ada izin pun disuruh cabut, disuruh hentikan, hanya gara-gara mayoritas. Tapi kalau mereka ada IMB atau nggak ada, tidak apa-apa. Kita next. Ada yang tahu ini? Jadi kakak ini hadir dan bertanya kepada Dr. Zakir Naik. Awalnya dia berbicara tentang Trinitas, lalu bertanya tentang siapa Roh Kudus di dalam Islam. Menariknya Dr. Zakir Naik tidak tertarik membahas tentang siapa Roh Kudus dalam Islam, tetapi justru kesempatan Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible tidak ada kata Trinitas. Singkat cerita, akhirnya Dr. Zakir Naik menanyakan, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan atau dia hanyalah utusan? Dan kakak ini mengatakan Yesus adalah utusan. Sempat juga Dr. Zakir Naik menanyakan apakah Tuhan dapat mati? Dan kakak ini bilang kekristenan percaya bahwa Tuhan mati. Dari pembahasan mereka, saya bisa menyimpulkan bahwa Dr. Zakir Naik tidak tahu apa-apa tentang Kristen, bahkan tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Apalagi kakak yang akhirnya menjadi mualaf. Ya, kakak ini akhirnya menjadi mualaf, menerima Islam, masuk Islam, terima Allah sebagai Tuhannya, dan menerima Muhammad sebagai utusan atau nabinya. Dan adalah hal yang wajar dia bisa meninggalkan keyakinannya karena memang dia tidak tahu apa-apa. Tetapi yang lebih menarik buat saya adalah ketika Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa di dalam Bible, di dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas. Yes, benar Pak, memang tidak ada. Tetapi bukan berarti hal itu tidak kami percaya, hal itu bukan berarti tidak kami yakini. Itu sama halnya kalian percaya tentang sunat dan kalian melakukan sunat, tetapi kalian cari setengah mati dalam Al-Quran, tidak ada kata sunat di dalam Al-Quran. Begitu? So buat kakaknya, semangat kak, belajar akan keyakinanmu yang baru ya, supaya kamu tidak terombang-ambingkan dalam keimananmu. Buat Dr. Zakir Naik, kalau Anda memakai standar kepada keyakinan yang lain daripada Anda, standar yang sama harusnya Anda pakai dalam keyakinan Anda. Saya setuju apa yang dibilang oleh Bapak ini tadi. Zakir Naik itu memang tidak paham sebenarnya apa ajaran Alkitab. Tapi pertanyaan saya gini loh, kenapa sih di negeri kita ini sering diterima beliau itu, padahal di negaranya sendiri loh beliau itu ditolak. Kalian sudah tahu kan beritanya.
Kalau soal masalah Trinitas, masalah Tuhan itu mati, sebenarnya itu sudah hal klasik gitu loh, dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak paham kepada ajaran kekristenan. Makanya harusnya kita orang percaya, kalau kita dipertanyaan seperti itu, jangan langsung jawab. Jangan langsung juga dengan memasukkan dalam akal pikiran bahwa oh berarti seperti ini. Jangan. Mending tanya dulu kepada pakarnya. Tanya kepada orang-orang yang betul-betul tahu. Artinya apa? Tanya kepada orang Kristen yang paham kepada pendetamu. Makanya dalam itu ajaran kekristenan. Supaya apa? Supaya kamu tidak mudah digoyahkan hanya dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu masuk akal. Tapi sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran Alkitab itu sendiri. Apakah Tuhan mati? Kalian bisa jawab sendiri ya. Menurut kalian bagaimana? Kalau kalian di posisi perempuan yang tadi ini. Oke, kita next. Kok Uni belum merasa kayak belum terima, belum move on sih Uni? Enggak, saya kaget. Saya pikir siapa? Oh ternyata RK. Oh, ternyata ini Ripa Orang ya? nggak bisa bedain fakta dan sejarah. Oh, Dan ternyata Ripa aktivitas ya ini. Oh. Gimana nih? Mau 2 versus 1 dengan saya? Kalian berdua versus saya. Ah, gini. Kalau lawan Oke, RK, go. kami berdua kalah. Ya, saya sama Nandar Sutu sudah sepakat. Sepertinya kami tidak mampu mengalahkan RK karena RK tidak bisa bedain buku dan Mandar, udah diakui sama Ripa loh. Ya, Uni lagi makan ini, aduh enak banget Saya di mau restoran kalian nih. 2 versus 1 dengan saya. Gak apa-apa, Jangan 2 jangan. versus 1. Uni lagi di restoran, udah aku sama si RK aja. Ayo 2 Ya. versus 1. Saya lagi Ngapain nunggu, saya mau. ngapain 2 versus 1? Orang si Ripa lagi di kalian jalan. berdua saja Nandar gak mampu hadapi saya. Kau sendiri Pret. itu sulit. Jadi perlu 2 orang untuk menghadapi saya. Pret. Silakan. jadi teman-teman saya jujur saya akui saya kalah. Saya kalah debat dengan RK. Silakan. Jadi teman-teman saya jujur saya akui saya kalah. Saya kalah debat dengan RK. Ya, Rifa mengakui dia kalah, tapi pengakuan ini sebenarnya hanya apa ya? Bukan pengakuan karena dia merendahkan hati gitu loh, tapi memang sebagai senjata juga untuk kembali mengolok-olok temannya. Tapi itulah, emang kita melihat ya, Rifa ini kalau berdebat ya sering dia tidak memberi ruang untuk orang lain untuk bicara, dia ngomong terus dan akhirnya nggak berbobot dan sering tidak pakai data, akhirnya nggak valid. Oke, kita next pada video berikutnya. Bagaimana nih kesaksian singkat saja Kak tentang Kakak menjadi seorang Kristen, terus bagaimana perasaan Kakak sesudah dan sebelum menjadi seorang Kristen, dan yang terakhir mungkin itu apa pesan-pesan Kakak untuk teman-teman yang belum mengenal kekristenan seperti itu. Mungkin saya ulang lagi waktunya 15 menit dari sekarang, silakan Kak Ana. Kesaksian saya itu pertama adalah saya itu hidup di lingkungan orang-orang pondok pesantren. Nah, saya nggak mengedas, Silakan dilanjutkan. nggak mengedas bahwa semua Islam itu buruk. Saya akan mengatakan di sekte saya aja ya. Saya nggak mau, karena saya nggak ada masalah sama orang NU atau masalah sama orang Muhammadiyah. Saya nggak ada masalah sama mereka ya. Saya harus jujur dan saya harus fair juga gitu ya. Karena ini kan kesaksian. Kalau kesaksian kan saya harus jujur-jujurnya gitu kan. Jadi begini, kalau di sekte aku dulu itu yang paling saya nggak suka adalah perempuan dijadiin sen anak gitu, memperbanyak kaum gitu ya. Jadi perempuan di sekte aku itu bener-bener direndahkan gitu. Dan di sekte aku tuh dilarang untuk KB gitu. Jadi harus memperbanyak anak. Anak itu nggak boleh sedikit, nggak boleh KB pokoknya. Harus banyak anak. Karena apa? Karena di sekte aku itu, sekte ini kan minoritas banget gitu loh. Cuman sekarang udah mulai membesar gitu ya. Mulai membesar karena di situ kan memang kita kan nggak boleh KB gitu ya. Perempuan harus taat dan tunduk sama suami. Bahkan surga kita ini ada numpang sama suami. Enak aja kalau kita main surga-surga sendiri, nggak bisa. Jadi surga numpang sama suami, suami numpang sama ibu gitu kan. Nah, ini yang membuat pikiran saya itu nggak memberontak gitu loh. Ini nggak sesuai dengan pikiran saya, selalu kritis gitu kan. Saya tuh sering debat-debat sama paman-paman saya. Paman saya itu adalah kaki tangan dari dari keamiran di sekte saya dulu gitu. Jadi ganas gitu ya. Cuman orang-orang pada takut, tapi saya nggak takut. Saya aja karena menganggap bahwa mereka itu juga sama seperti kita kan, sama-sama makan nasi gitu ya. Saya punya pikiran bahwa sekte aku ini kayaknya kayak nggak bener gitu ya. Terus semua keluarga itu kan didoktrin gitu. Termasuk saya dulu juga sempat didoktrin, kita berteman sama orang-orang non muslim itu kan nggak boleh gitu ya. Mereka itu dianggap kafir, bahkan kita
dari sekte aku sendiri mengatakan NU Muhammadiyah itu kafir, apalagi orang Kristen dianggap kafir gitu. Jadi di sini aku kok sekte aku ini kok nggak ada jiwa-jiwa sosialnya sama sekali gitu. Oke deh, akhirnya aku mulai mencari tahu gitu ya, baca-baca gitu kan. Nah kemudian aku dulu kan main Twitter ya, Yuli main Twitter. Nah aku kan pernah war itu artinya kan kita debat besar sama orang-orang kadrun. Itu kurang lebih 5 tahun. Aku tuh 5 tahun loh debat sama orang sesama orang Muslim, karena aku nggak suka dengan cara mereka yang suka mempersekusi sana sini gitu kan. Terus di situlah aku timbul bahwa wah ini ada yang nggak bener ini dengan sekte aku, apalagi yang is gitu ya. Oke dah, aku cari tahu. Akhirnya aku membaca buku dari ini, kisah pendeta jalanan ini. Ini yang membuat saya tuh yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Smith Wigglesworth itu ya, dari Britania Raya itu, orang Inggris, yaitu adalah pendeta jalanan yang bisa membangkitkan 14 orang mati. Jadi pertama yang dibangkitkan itu adalah istrinya yang pertama dibangkitkan. Saya baca buku itu dan saya cek ternyata benar. Memang didokumentasi sama orang Inggris waktu itu ya, Perang Dunia I kalau nggak salah gitu ya. Saya baca, kemudian saya yakin bahwa, oh iya juga ya, ternyata memang nggak ada manusia manapun di era modern yang bisa membangkitkan orang mati dengan memakai nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada ilah-ilah lain. Itu yang membuat saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Itu ya, yang pertama yang membuat saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena dari zamannya Yesus sendiri sampai ke para rasul dan murid-muridnya itu ya, jadi yang membangkitkan orang mati ini semua itu memakai nama Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya percaya. Di agama manapun kalau ada saya akan ikutin. Tapi faktanya sampai detik ini pun saya nggak menemukan di situ. Saya ini kan kutub buku ya, suka membaca-baca saya itu. Itu kesaksian saya yang secara data ilmiah itu ya Yulia. Tapi kalau kemarin saya punya kisah itu ya. Itu waktu saya cuti kemarin bulan 6 di Indonesia itu kan tanggal 13 saya baptis. Terus saya balik bulan 7 tanggal 5 itu kan pasien saya ini yang di samping saya ini ya, itu tuh sakit paru-paru, infeksi paru-paru. Itu waktu saya balik ke Indonesia dia tuh ternyata lagi opname gitu. Dia tuh kayak mati suri, anaknya tuh nangis-nangis terus. Kan saya kan 1 bulan cuti full ada di Indonesia itu ya. Terus kemudian saya pulang, saya diajak ke rumah sakit. Saya doain ini nenek ini, saya urapin dia itu ya pakai minyak narwastu yang saya bawa dari bapak pendetaku ya waktu itu. Saya urapin gitu ya. Kemudian saya panggil nenek ini. Dia buka matanya, padahal 1 bulan nggak mau buka matanya dia itu. Saya kaget. Saya ngurapin dia itu pakai nama Tuhan Yesus, bukan pakai nama laki-laki lain, bukan. Nama Tuhan Yesus. Dan saya pun melihat dengan mata kepala saya sendiri, anaknya pun kaget. Keluarga bos saya ini kaget semua. Kalau nenek itu bisa membuka matanya lagi, bisa senyum lagi, makannya pun normal. Dan infeksi yang dia sama dokter itu diklaim infeksi paru-paru, langsung nggak ada. Itu yang membuat saya semakin yakin di Kristen ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi kalau dibilang Tuhan Yesus itu nabi ya monggo silakan, itu kan terserah mereka gitu ya. Saya nggak peduli gitu. Apapun yang diomong keluarga saya bahwa saya kafir atau apapun, itu saya nggak peduli. Bahkan keluarga saya ngatain saya kafir, bodoh amat, saya makan itu nggak minta sama mereka gitu ya. Terus, oke ya, ini kesaksian sampai di sini. Nah terus untuk teman-teman yang masih Muslim ya, kalian kan sudah tahu ya kan. Minimal ini kan era digital, kalian bisa baca-baca lah, tahu info-info gitu ya, baca-baca info bahwa kita hidup di dunia itu harus punya tujuan, ya kan. Kalau di agama kita itu kita nggak yakin, ternyata ada yang nggak cocok sama hati kita tuh harus tanya loh, harus kritis. Aku pun masuk Kristen kemarin tuh kritis banget Yuli. Nggak mau asal masuk itu aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku tuh butuh validasi ke beberapa orang. Dan ya puji Tuhan kemarin tuh aku sempat dikenalkan sama evangelis dari Amerika juga, 1 orang gitu ya. Terus dari orang Israel juga ada 1. Sekarang dari mentor aku ya yang di Indonesia ada. Jadi 3 orang ini mementori aku terus gitu. Jadi ngasih aku tuh ini itu ya tentang kekristenan, tentang jemaat mula-mula, gereja mula-mula, semua itu diceritakan, mulai sejarah-sejarah itu semua diceritakan tentang kekristenan gitu ya. Nah itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang apapun, dengan apapun pokoknya yang ada. Kemewahan yang ada di dunia ini nggak bisa dan nggak mampu membeli Tuhan Yesus. Itu bagi saya. Dan seandainya nih ya, kalau ada orang nantang saya atau memberi saya tuh uang ribuan triliunan, kalau saya menjual nama Yesus saya nggak akan mau, meskipun itu triliunan.
Itu yang membuat saya yakin bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan gitu. Karena saya itu orangnya rajin baca, Yuli. Rajin baca banget saya itu. Nah, untuk teman-teman yang lain, menurut aku kalian nggak perlu takut yang namanya murtad. Kalian itu jangan mau didoktrin sehingga kalian itu menjadi zombie gitu loh. Kalian itu punya ini masalahnya, punya ini dipakai. Itu menurut saya. Iya, aku harus ngegas dikit sama kalian. Jangan mau didoktrin sama, lihat itu kelakuannya, ya kan? Kelakuannya us-us yang ada di luar sana itu kelakuannya kayak gimana? Kalian harus tahu, protes dong. Oke. Nah, aku gitu orang. Aku masuk Kristen tuh nggak omong-omong aku, nggak mau aku. Harus aku cari yang bener-bener gitu. Ternyata aku dikasih bukti. Wah ini loh Summit Bible Squad. Wah ini loh ada kisah ini loh. Oh ini ada kesaksian begini. Ya itu yang memvalidasi bahwa Kristen itu memang bener-bener ini gitu loh. Jadi nggak kayak yang lain gitu ya. Nah. Oke, Kak Ana ada yang mau ditambahkan lagi? Ya itu pesan saya ya buat cewek-cewek, atau aku tantang kalian, siapa ilah mana yang bisa membangkitkan orang mati. Ini aku tantang kalian ya, ada di bawah ini terutama. Ya aku tantang kalian, kalau ada ilah-ilah lain memakai nama lain selain Yesus bisa membangkitkan orang mati, aku ikutin kalian. Kalau nggak ada ya kalian baca sendiri Summit Bible Squad. Oke? Sudah ada gitu aja. Oke. Ada lagi Kak? Wah ini memang kenapa saya bilang Nia ya, dia terakhir memang dia ini agak galak teman-teman. Ya, kita sudah mendengarkan ya kesaksian dari ibu ini tadi, luar biasa. Dan dia mengakui bahwa dirinya ya tinggal di lingkungan ponpes. Dan itu suatu hal yang bagi dia tentu pengalamannya, dan dia melihat melihat fakta yang terjadi bahwa memang dia katakan bahwa tidak semua Islam seperti itu. Ya, perempuan itu dianggap rendah, dalam artinya ya gunanya hanya untuk melahirkan anak. Dan yang saya suka di terakhir tadi itu dia menantang gitu loh. Ada nggak ajaran lain yang bisa membangkitkan kembali? Ya, jadi maksudnya orang yang dipercaya itu bangkit kembali dari antara orang mati naik ke surga. Nggak ada, hanya Yesus Kristus. Makanya Kristus itu kan secara fisik memang ada makamnya. Tapi apakah dia ada di dalam situ? Enggak. Apakah ada sisa tulang-tulangnya? Enggak. Apakah dia busuk? Enggak. Dia naik ke surga karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Itulah keunggulan ajaran kekristenan, keunggulan keyakinan orang Kristen. Makanya walaupun kita ini menderita ya, kita akui bahwa kita sudah hidup bersama dengan Kristus. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video reaction kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Silahkan komen apa saran kalian, apa kritik kalian tentang video ini dan juga untuk channel ini. Dan tanggapan kalian tentang video-video yang kita sudah reaction barusan. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.